Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung yang pernah Allah berikan atau yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman hidup. Bagaimana cara hidup di dunia ini. Aturan-aturan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu merupakan pedoman hidup. Barang siapa yang berpegang teguh dalam menjalankan aturan yang telah tertulis di dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Dan itu janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadhillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ada dua perkara yang kutinggalkan kepada kalian, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kemudian Al-Quran merupakan atau menjadi pedoman hidup yang sangat kompleks, yang menunjukkan atau yang bisa menuntun manusia untuk bisa hidup lebih baik, hidup yang sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sebagai obat pelipur lara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, telah datang kepada kalian satu nasihat ilahiyah dan juga adalah obat pelipur lara bagi hati kalian. Petunjuk dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Tapi sahabat sekalian, kita tahu dan kita tidak mengingkari, bahkan kita tasdik, kita meyakini, kita percaya dengan firman Allah bahwa Al-Quran merupakan obat. Tapi ternyata dosis obatnya itu sangat kuat. Sehingga belum tentu semua orang yang membaca Al-Quran kemudian mendapat efek obat itu untuk membersihkan hatinya. Betapa banyak orang-orang di zaman Rasulullah SAW, terkhusus orang-orang kafir Quraisy yang mendengarkan Al-Quran tetapi tidak merubah hatinya, tidak merubah keyakinannya, malah justru tambah ingkar kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran ini dia obat yang sudah diramu, sudah didosis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosis yang tinggi. Terus bagaimana kita bisa memahami kalam-kalam Allah di dalam Al-Quran? Ternyata sahabat-sahabat sekalian, ada satu ayat yang menjadi kata kunci untuk memahami atau untuk bagaimana kita bisa merasakan dahsyatnya obat yang ada di dalam Al-Quran itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wal nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ayat ini menunjukkan bagaimana Al-Quran itu sebagai ayat-ayat Qur'aniyah ternyata semacam puzzle. Kita akan merasakan efek dari obat yang Allah sebutkan itu ketika kita menemukan puzzle-nya, pasangannya. Maka apa yang menjadi pasangan dari puzzle Al-Quran ini atau ayat qauliyah atau ayat Qur'aniyah, yaitu ayat kauniyah. Ternyata sahabat-sahabat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari, setiap waktu selalu memberikan kita pesan-pesan, berkalam dengan kita sebagai manusia. Namun terkadang kita dikarenakan hati kita terpenuhi oleh dunia, terpenuhi oleh syahwat hasrat duniawi, sehingga kita tidak mampu mendengarkan kalam-kalam Allah, ayat-ayat kauniyah. Padahal setiap kejadian, setiap perubahan
alam itu merupakan pesan-pesan tersirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita manusia agar kita tahu bahwa kita manusia dengan segala kesempurnaan ciptaan Allah berupa alam semesta ini, dengan begitu profesionalnya Allah menciptakan alam semesta ini dengan mengatur sedemikian rupa sehingga bisa mengantarkan kepada bahwa ternyata di alam semesta ini, atau ternyata alam semesta atau kita manusia itu memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan yang menciptakan alam semesta. Maka kita akan merasakan nikmatnya obat yang terkandung di dalam Al-Quran ketika kita mensinkronkan tafakkur, berfikir kita untuk memahami ayat-ayat Qur'aniyah dengan melihat atau mentadabburi, berfikir tentang alam semesta, alam sekitar kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu di antara yang tercatat di dalam Al-Quran, perjalanan rohani beliau ya, sampai mengantarkan kepada keyakinan yang begitu kuat, merasakan ya, setiap zikir-zikir yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyaksikan alam semesta ini. Maka sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran agar kita bisa merasakan nikmat obat itu, ya, agar kita tidak kering membaca Al-Quran itu, maka kita harus memahami ayat-ayat kauniyah. Imam Ghazali pernah berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam pembahasan seputar akidah, bahwa untuk mendukung ma'rifatullah dan agar supaya ibadah kita bisa sah diterima oleh Allah adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Maka beliau katakan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Enggak sah ibadah kita kalau kita lakukan, sholat kita enggak akan sah, puasa kita enggak akan sah ketika kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita ibadahi. Maka untuk masuk ke dimensi mengetahui ma'rifatullah, itu tidak cukup dengan sekedar kita membaca Al-Quran, tapi membaca ayat-ayat Qur'aniyah sembari dengan membuka cakrawala, membuka hati kita untuk membaca setiap pesan-pesan tersirat, setiap deskripsi yang Allah sisipkan pada ayat-ayat kauniyah berupa kejadian alam semesta, pergantian musim, siang dan malam, agar kita bisa betul-betul merasakan nikmatnya obat, nutrisi Al-Quran yang Allah sebutkan tadi. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.